Oke, woi, jadi kayaknya nggak terlalu perlu basa-basi lah ya. Jadi sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita dari salah satu film superhero yang punya jutsu terkuat Naruto, yaitu Bacot no Jutsu. Siapa lagi kalau bukan Spider-Man? Saya akan bikin alur cerita dari film Spider-Man Across the Spider-Verse. Dan karena di sini saya lumayan sibuk dan ya langsung aja lah ya ke alur filmnya. Film dimulai dengan nunjukin Gwen Stacy yang di universe ini dia itu jadi Spider-Woman. Di sini dia itu lagi kesepian dan lagi rindu sama Miles Morales. Susah bener namanya. Panggil aja Ujang lah ya. Di universe ini, Peter yang kita kenal itu udah wafat gara-gara minum obat yang katanya bisa ngebuat dia jadi kuat. Tapi obat itu malah ngebuat dia itu berubah jadi biawak raksasa yang suka nyerang manusia ini nih. Di sini Gwen yang bingung cara ngelawan biawak ini itu malah nggak sengaja ngebunuh dia. Dan ya gini nih, waktu Gwen itu meluk Peter, hal itu malah dilihat sama bapaknya Gwen yang di sini dia itu jadi kapten polisi. Di sini bapak Gwen itu malah salah paham dan ngira kalau Gwen atau si Spider-Woman ini secara sengaja itu ngebunuh Peter. Ya walaupun bener, tapi ya di sini kan untuk kebaikan umat manusia kan. Jadi ya bisa dibilang nggak sengaja lah. Gara-gara kejadian ini, nasib Gwen itu jadi kayak Batman, dimana dia itu jadi buronan polisi. Tapi walaupun gitu, dia itu tetap beraksi buat ngeberantas semua kejahatan yang ada di kota ini. Suatu hari, Gwen itu harus ngelawan monster burung dari zaman kerajaan. Dan dia ini dari universe lain. Di sini, Gwen itu bener-bener diayam-ayamin sama si burung ini. Waktu Gwen mau diulti sama si burung ini, tiba-tiba muncul portal raksasa dan dari portal ini itu keluar Spider-Man dari universe lain. Dia ini langsung ngebantuin Gwen buat ngelawan si monster burung tadi. Nama Spider-Man-nya itu Miguel Ohio. Dia pakai gelang yang bisa ngebuat dia itu pindah-pindah dari satu universe ke universe lain. Di sini Gwen sama Miguel itu kerjasama buat ngelawan monster burung ini. Tapi walaupun udah kerjasama, mereka itu tetap nggak bisa ngalahin si monster burung ini. Karena udah terpojok, akhirnya Miguel itu manggil Spider-Woman lain, namanya itu Jessica. Akhirnya mereka bertiga itu ngeroyok si monster burung ini bareng-bareng. Di sini mereka ini solo squad itu diawasin sama para polisi dari universe lain. Waktu lagi gelut, tiba-tiba monster burung itu nembakin senjatanya dan boom, senjatanya itu ngenain salah satu helikopter polisi yang ngebuat helikopternya itu kehilangan kendali. Para Spider-Man yang ngeliat itu langsung berusaha buat nangkep pesawat itu pakai jarinya dan ya berhasil lah ya. Mereka berhasil ngehentiin pesawat itu supaya nggak jatuh ngenain para penduduk kota. Di sini walaupun udah nyelamatin penduduk kota, kapten polisi itu tetap ngeh mau nangkep Spider-Woman. Di sini Spider-Woman yang udah kehabisan jaringnya, Gwen ya maksudnya, itu jadi nggak bisa kabur lagi karena udah terpojok. Akhirnya Gwen itu ngebuka topengnya dan ya jelas lah di sini si kapten polisi atau si bapaknya Gwen itu kaget. Soalnya ternyata orang yang dianggap penjahat selama ini itu adalah anaknya sendiri. Di sini Gwen itu berusaha ngejelasin semua kejadiannya dan dia itu nggak sengaja ngehabisin Peter. Di sini Gwen minta bapaknya buat percaya sama dia, tapi karena sumpahnya kepada polisi, si kapten atau bapaknya Gwen ini tetap harus nangkap Gwen, walaupun dia itu adalah anaknya ya. Harusnya ya gini nih sikap pejabat dan polisi di negeri ini, bener-bener megang teguh sumpahnya ya. Dan kalau banyak pejabat kayak gini, pasti negeri ini akan tetap maju lah. Oke lanjut. Tiba-tiba Miguel itu datang dan langsung ngurung bapaknya Gwen. Di sini Miguel itu ngajakin Gwen buat dia itu gabung aja ke squad elitnya, daripada Gwen itu terus bertahan di tempat yang nggak pernah ngehargain usaha dia gitu. Sama kayak kalian yang udah usaha mati-matian tapi nggak pernah dihargain sama doi ya. Mendingan nyerah aja lah ya, cari yang lain gitu. Oke lanjut lah ya. Gwen yang dapet tawaran itu langsung setuju dan langsung gabung ke squad elitnya milik Miguel tadi. Habis itu pindah ke Brooklyn di universe 1610 atau universe-nya si Ujang tadi nih. Di bumi ini Ujang itu jadi Spider-Man. Dia udah jadi Spider-Man itu selama 1 tahun 4 bulan.
Di sini dia itu udah jadi pahlawan super yang terkenal. Tapi walaupun gitu, belum ada orang yang tahu identitas dia itu adalah Spider-Man, termasuk orang tuanya sendiri ya. Di sini dia itu ngerasa kesepian dan rindu sama Gwen, pamannya, terus juga Spider-Man dari universe lain. Waktu lagi beraksi, tiba-tiba dia itu dipanggil sama bapaknya dan disuruh datang ke sekolahnya. Tapi ya dia ini nggak bisa langsung datang, soalnya dia itu lagi ngelawan penjahat ini nih, namanya itu Spot. Akhirnya dia ini langsung gelut sama Spot. Di sini kelihatan bener Spot itu masih pemula ya, amatir pakai kekuatannya. Dan hal ini ngebuat Ujang itu bisa dengan easy-nya ngalahin Spot. Abis ngelawan Spot, Ujang itu langsung OTW ke asramanya buat ganti baju gitu. Ternyata teman sekamar dia ini udah tahu identitas dia yang sebenarnya. Abis ganti baju, Ujang itu langsung nemuin orang tuanya di ruangan guru. Di sini si guru itu ngasih tahu kalau Ujang itu nilainya makin hari itu makin menurun. Di sini Ujang ngomong kalau minat dia itu neliti kuantum yang ada di sekolah lain. Jadi dia itu pengen pindah ke sana. Tapi karena jarak sekolahnya itu terlalu jauh, akhirnya orang tuanya itu nggak setuju dan melarang Ujang itu buat pindah ke sekolah lain. Di sini walaupun udah dilarang, Ujang itu tetap mau pindah ke sekolah lain buat ngecapai impiannya di sana. Tiba-tiba Spider Sense-nya itu aktif dan ngebuat Ujang itu langsung pamitan buat ngejalanin tugasnya. Bapak Ujang yang seorang polisi itu juga dapat panggilan dari kantornya dan langsung OTW pergi juga dari sana. Ternyata Spot itu berhasil kabur. Ujang sama bapaknya yang ngelihat Spot itu langsung ngejar dia sampai mereka itu sampai di lab Alchemax. Spot ngomong kalau dia itu adalah musuh Spider-Man. Dia ini dulu ilmuwan dari Alchemax. Dia juga yang membawa laba-laba yang ngegigit Ujang gitu. Laba-laba yang udah ngubah Ujang jadi Spider-Man. Di sini dia ngebenci Ujang gara-gara waktu Ujang meledakin ruangan portal waktu itu, Spot itu lagi ada di ruangan penelitian dan secara nggak sengaja hasil penelitiannya itu ngenain dia dan ngubah dia itu jadi kayak sekarang. Gara-gara wujudnya yang sekarang, dia itu jadi kehilangan segalanya, mulai dari pekerjaan sampai ke keluarganya. Di sini Spot itu mau nyerang Ujang, tapi karena dia masih noob, dia itu malah masuk ke lubang dimensinya sendiri. Di sana dia itu melihat banyak lubang dimensi dan langsung meriksa lubang itu satu persatu. Ternyata lubang dimensi punya Spot itu bisa ngehubungin semua universe. Habis itu ya udah skip. Di sini Bapak Ujang itu ngadain pesta buat ngerayain kenaikan pangkatnya. Di sini walaupun pestanya udah dimulai, Ujang itu belum kelihatan di sana dan ini ngebuat orang tuanya itu ya jadi marah sama dia. Ternyata Ujang itu lagi OTW ke tempat pesta sambil bawa kue pestanya gitu. Waktu udah sampai dan dibuka kotak kuenya, ternyata kuenya itu udah hancur lebur dan ini ngebuat orang tua Ujang itu ya tambah ngamuk lah. Soalnya mereka ngira kalau Ujang itu terlambat gara-gara keasikan main sama teman-temannya. Habis itu Bapak Ujang itu langsung hukum dia dengan gak bolehin Ujang keluar rumah selama 2 bulan. Mendengar hukuman itu, Ujang itu jadi kecewa dan langsung masuk ke kamarnya. Habis itu time skip Ujang yang udah di kamar. Tiba-tiba Gwen itu muncul dari universe lain. Ujang yang lihat Gwen itu jadi senang dan bahagialah. Di sini Gwen itu ngajakin Ujang keluar dan cerita kalau dia itu udah gabung ke kelompok elit yang di dalamnya itu banyak Spider-Man dari universe lain. Tugas kelompok elit ini ngejaga universe dari ancaman yang berbahaya. Gak kerasa akhirnya mereka itu sampai di sebuah menara. Di sini Gwen itu cerita tentang bapak dia. Di sini akhirnya mereka itu sadar kalau mereka itu sama-sama saling suka gitu. Tapi ya sama seperti yang kita tahu, kisah percintaan Spider-Man itu nggak pernah berakhir dengan bahagia. Akhirnya mereka ini balik ke rumah. Habis itu Gwen nunjukin gelang yang bisa ngebuat dia itu pindah-pindah universe. Habis ngeliat itu, Ujang itu jadi pengen ikut Gwen. Tiba-tiba juga Gwen itu dapat panggilan dari kelompoknya. Jadi dia itu harus pergi ke sana. Di sini Ujang itu merasa sedih karena harus berpisah lagi sama Gwen. Ibu yang ngeliat itu jadi kasihan dan mutusin
kalau hukuman Ujang itu jadi dibatalin dan ngebiarin Ujang buat ngelakuin hal yang dia suka. Habis itu Ujang langsung pakai kostumnya dan langsung ngejar Gwen gitu. Di sini Gwen itu masuk ke sebuah gedung yang hancur dan lagi dikepung sama polisi. Ujang yang curiga akhirnya pakai kekuatan penyamarannya dan ngikutin Gwen itu secara diam-diam. Ternyata misi Gwen kesini itu ya nangkep Spot gitu. Dari rekaman CCTV di sana, akhirnya terungkap kalau Spot itu lagi ngelakuin eksperimen pakai Collider. Dia pengen jadi lebih kuat biar bisa balas dendam sama Ujang. Di sini Spot itu berhasil kabur. Dia ngunjungin setiap multiverse buat pergi ke lab Alchemax. Abis laporan sama pusat, Gwen itu disuruh buat ngurus Spot itu sendirian. Abis tahu kalau Spot itu ada di bumi 5010, Gwen itu langsung pergi ke sana. Ujang yang gak pengen pisah lagi sama Gwen itu ya akhirnya mutusin buat masuk ke portal buat ngejar Gwennya. Di sini waktu udah sampai di sana, ya Ujang ini ya gimana ya, mungkin karena jatuh dari atas dan gak bisa terbang, jadi ya lumayan kacau jatuhnya. Di sini Gwen yang ngeliat Ujang itu terkejut sebenarnya, tapi ya dia ini nggak terlalu mempermasalahkannya gitu. Mereka ini malah langsung ngejar Spot itu bareng-bareng. Habis itu mereka itu ketemu sama Spider India, namanya itu Pavit Kabaka. Akhirnya mereka bertiga itu kerjasama buat ngelawan Spot. Spot yang udah pro buat make kekuatannya itu berhasil ngurung para Spider-Man dan sampai ke lab Alchemax. Dia ini mau aktifin Collider atau Collider, pokoknya itulah ya. Di sini Ujang itu langsung nyoba buat mecahin pelindung di sana. Tiba-tiba muncul Spider-Man lain yang dengan gampangnya itu bisa ngehancurin kaca pelindung di sana. Namanya itu Hobie atau Spider-Man Punk. Habis itu mereka berempat itu langsung nyerang Spot bareng-bareng. Terjadi pertarungan yang cukup epic gitu dan akhirnya ya kayak biasa awal-awalnya penjahatnya itu menang. Di sini Spot itu berhasil nyerap energi multiverse dan jadi lebih kuat. Habis itu dia nunjukin gambaran masa depan yang akan terjadi. Spot ngomong kalau dia ini bakal ngambil semua hal yang berharga dari Ujang. Karena udah rusak parah, gedung tempat pertempuran mereka itu jadi roboh. Di sini mereka berempat itu kerjasama buat nyelamatin warga kota yang ada di sekitar sana. Di tempat Pavit, dia ini berusaha buat nyelamatin pacarnya yang lagi kejebak di dalam bis. Namanya itu Gayatri. Sedangkan di tempat Ujang, dia itu mau nyelamatin Inspektur India yang mau ketimpa bangunan. Gwen yang lihat itu langsung nahan Ujang buat pergi, soalnya ya hal itu sangat berbahaya. Tapi Ujang yang punya prinsip superhero itu nggak terlalu peduli dengan nyawanya dan tetap pergi buat nyelamatin Inspektur India itu. Dan ya jelas lah, dia berhasil ngelakuin hal itu. Ternyata Inspektur India itu ya ayahnya Gayatri atau pacarnya Pavit. Di sini Gwen ngerasa lega soalnya Ujang itu ya oke-oke aja. Tiba-tiba muncul lubang hitam kuantum di sana. Untungnya Jessica sama kelompok elit itu dateng dan langsung nahan lubang hitam itu supaya nggak tambah besar gitu. Habis itu Jessica itu ngajakin Ujang sama yang lain itu buat nemuin Miguel yang ada di bumi 928. Di markas ini banyak varian Spider-Man yang berasal dari banyak universe. Di sana Ujang itu kagum melihat banyak varian Spider-Man. Habis itu Ujang dikasih gelang supaya nggak ngeglitch gitu. Di sana Ujang juga ngelihat banyak penjahat yang dikurung. Mereka ini bakal dibalikin lagi ke universe-nya masing-masing. Akhirnya mereka ini ketemu sama Miguel dan Peter Parker yang sekarang udah punya anak gitu. Di sini Miguel itu ngamuk ke Ujang soalnya dia ini udah nyelamatin Inspektur India tadi. Kelakuan Ujang ini jadi ngubah alur kehidupan universe Spider-Man Pavit gitu. Harusnya Inspektur India tadi itu wafat dan ini adalah takdir yang harusnya nggak boleh diubah sama siapapun, termasuk ya Spider-Man lain lah. Takdir Spider-Man yang nggak bisa diubah itu ya mereka ini bakal kehilangan seorang yang paling dicintainya.
Dan ini juga jadi salah satu alasan kenapa tadi itu Gwen nahan Ujang buat nyelamatin Inspektur India. Miguel ngomong kalau dia juga pernah ngalamin hal yang sama. Dia kehilangan keluarganya. Habis itu dia pergi ke universe lain dan nemuin universe yang alurnya itu Miguel di universe itu udah wafat, sedangkan keluarganya itu ya masih hidup. Dia yang pengen hidup bareng sama keluarganya itu mutusin buat ngegantiin peran Miguel di universe itu. Tapi akibat tindakan bodohnya itu, dia ngebuat semua orang di universe itu jadi ya hilang semua lah, jadi lenyap lah. Ujang yang ngedenger cerita itu jadi keingat masa depan yang dilihatin sama Spot tadi. Dia ingat ayahnya dan jadi sadar kalau ayahnya itu lagi dalam bahaya. Abis itu Ujang minta buat dikirim lagi ke universe-nya, tapi hal itu nggak dibolehin sama Miguel. Peter juga nyuruh Ujang itu nerima takdir kehidupan seorang Spider-Man. Abis itu Miguel itu langsung ngurung Ujang, tapi Ujang itu berhasil kabur. Miguel yang lihat itu langsung nyuruh semua Spider-Man itu nangkep Ujang yang kabur dari sana. Terjadi kejar-kejaran yang cukup epik lah. Di sana juga ditunjukin varian-varian Spider-Man yang biasanya cuman kita lihat itu di komik. Ternyata akhirnya Peter Parker lah yang berhasil nemuin Ujang. Dia coba ngebacotin Ujang buat ngubah pandangan kehidupan tentang Spider-Man gitu. Tiba-tiba Miguel itu datang dan ya dia ini langsung nyoba buat nangkep Ujang. Di situ Miguel ngomong kalau Ujang lah penyebab kematian Peter Parker gitu. Soalnya Ujang itu ngegantiin peran Peter Parker di universe-nya. Ujang yang ngedengar itu tetap nggak peduli dan tetap ngeh mau balik ke universe-nya apapun yang terjadi. Habis itu dia berhasil ngalahin Miguel dan ngelempar dia itu jauh. Dia langsung nyelinap masuk ke lab dan mengaktifin alat portalnya buat balik ke universe-nya sendiri gitu. Akhirnya ya dia ini berhasil kabur dan balik ke universe-nya. Di sini Miguel itu ngerasa kecewa sama Gwen dan langsung ngirim Gwen itu balik ke universe-nya sendiri. Di universe-nya Gwen itu balik ke rumahnya dan ketemu sama bapaknya. Ternyata bapaknya itu udah berhenti jadi polisi, soalnya dia itu nggak pengen nangkep Gwen. Di sini Gwen itu jadi sadar kalau takdir Ujang itu bisa berubah kalau bapak Ujang itu nggak jadi kapten polisi. Akhirnya Gwen sama bapaknya itu baikan. Habis itu bapaknya itu ngasih hadiah dari hobi yang ternyata isinya itu gelang portal yang langsung dipakai Gwen buat pergi ke universe-nya Ujang. Di tempat Ujang, dia ini lagi OTW balik ke rumahnya, sedangkan Miguel dan kawan-kawan itu udah sampai di rumahnya Ujang. Termasuk Gwen juga yang udah sampai di sana. Balik lagi ke Ujang. Waktu dia sampai di rumahnya, dia ini langsung masuk kamar dan ketemu sama ibunya. Akhirnya dia itu ngaku sama ibunya kalau dia itu Spider-Man. Anehnya di sini ibunya itu malah nggak tahu dan nanya siapa itu Spider-Man. Dia malah nganggep kalau Ujang itu lagi halu gitu. Di tempat Gwen, akhirnya dia ini sampai di kamarnya Ujang, tapi anehnya juga di sana ini nggak ada siapa-siapa gitu. Balik lagi ke Ujang. Tiba-tiba dia itu malah nge-glitch. Di sini dia baru sadar kalau dia itu ada di universe di mana laba-laba radioaktif itu berasal, atau dia ini ada di bumi 42. Jadi mesin kemarin itu malah ngidentifikasi DNA dari laba-laba radioaktif dan ngirim dia ini ke bumi 42, bukan ke bumi yang dia tempatin gitu. Tiba-tiba muncul paman Erin yang di bumi 42 ini, dia ini jadi bapaknya Ujang. Abis itu Erin ngajakin Ujang ke atas dan nunjukin kalau Kapten Jeff atau bapaknya Ujang itu udah wafat. Di sini Ujang baru sadar kalau di bumi 42 ini gak ada yang namanya Spider-Man. Tiba-tiba muncul seseorang yang langsung mukul Ujang sampai pingsan. Balik lagi ke Gwen. Di sini dia yang sadar kalau Ujang itu ada di universe lain, langsung mikir buat pergi ke sana. Dia yang ngelihat orang tua Ujang itu lagi ngekhawatirin Ujang, itu langsung keluar dari kamarnya dan nemuin orang tuanya Ujang.
Habis itu dia langsung nenangin orang tua Ujang. Dia ngomong kalau dia ini pasti bakal ngebawa Ujang itu balik lagi ke rumah ini. Ternyata percakapan Gwen itu didengar sama kelompok elit Miguel. Habis itu Gwen langsung pergi buat nyari Ujang di universe lain. Di tempat Ujang, dia yang sadar itu langsung ngaku kalau dia itu dari universe lain. Dia minta buat dilepasin soalnya dia itu pengen nyelamatin bapaknya. Dia juga ngomong kalau paman Erin yang dia kenal itu adalah orang baik. Ternyata di sini paman Erin itu bukan Prowler, tapi waktu dibuka topengnya, ternyata The Prowler itu ya Ujang sendiri gitu dari universe lain. Dan kagetlah di sini Ujang. Balik lagi ke Gwen. Ternyata dia ini ya ngumpulin Spider-Man lain buat nyelamatin Ujang, dan ya udah filmnya habis di sini. Dan ya kali ini pasti suaranya lebih parah dari kemarin kayaknya ya. Banyak bener suara campuran, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Di sini kondisinya masih susah lah buat ditebak. Dan ya nikmatin aja lah ya, karena di sini udah makin berisik kayaknya. Jadi ya bye.